Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 43. Di awal video ini, di tengah semua orang yang terkejut dengan perkataan Jeoka, Wang Yomyu mengangkat jempolnya sembari berpikir. Dia tidak takut meski menghadapi keluarga ortodok terkenal. Dia mungkin masih muda, tapi aku menghargai keberaniannya. Sulyo sendiri yang tentu menentangnya mengatakan, "Apa-apaan itu? Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Kenapa Sekte Heaven cuma perlu bayar 100 lanyang, sedangkan aku perlu bayar 1000-nya?" Mendengar perkataannya, ke-10 pahlawan Wu Feng pun hanya tersenyum kecut karena mereka semua tahu jika Jeoka melakukan itu karena Sulyo berasal dari kediaman Waryong. Meskipun begitu, Jeoka sendiri membalas, "Ya, kalau kau tak punya uangnya, maka kau harus membayar dengan bekerja. Nikahilah Yomyu dan lakukanlah pekerjaan rumah tangga untuk menebusnya." Tentu saja perkataan Jeoka membuat Wang Yomyu tersentak kegirangan. Ia bahkan menyeringai menimpali, "Aku? Ya, aku memang punya tipe wanita idaman, tapi kalau kau bilang begitu, aku akan mengikutinya." Lihat tingkahnya yang seperti itu, Suljo dan Somin pun tentu bergidik ngeri. Ditambah lagi, Jeoka menegaskan, "Nah, harganya sudah diputuskan. Tuliskan surat untuk keluarga kalian. Sebaiknya kalian melakukannya dengan benar, karena kalau tidak, kepala kalianlah yang akan dikirim ke keluarga kalian alih-alih surat kalian." Dengan begitu, setelah Wang Yomyu melepaskan ikatan mereka, kelima pahlawan Luoyang pun menuliskan suratnya masing-masing dengan terpaksa. Lalu ketika mereka menuliskan suratnya, Ma Hyung berbisik pada Puyoncho, Hei, Hyung, aku rasa si bajingan Jeoka itu bukan cuma terlahir dengan bakat bela diri, tapi juga sifat bandit alami." Puyoncho membalas, "Ya, aku setuju." Abasin di dekatnya mengatakan, "Omong-omong, aku penasaran, apa ini akan baik-baik saja? Lawan kita sekarang bukan lagi sekedar anak-anak, tapi keluarga dari murim ortodok. 9 sekte besar juga." Jeoka pun tersenyum membalas, "Aku tahu, aku rasa ini akan menjadi cukup menarik." Kemudian surat yang berisikan harga diri 5 pahlawan Loyang telah dikirimkan ke Sekte Age Immortal, Sekte Gedit Natur, Sekte Sipensan, Sekte Heaven, dan yang terakhir, kediaman Waryong. Namun sebelum suratnya datang, kediaman Waryong sendiri sudah dihebohkan oleh teriakan bumi hijau yang begitu kesal karena mereka belum menemukan keberadaan putrinya. Apa yang sudah kakak kalian lakukan selama ini? Dia masih belum menemukan Suljo." Mubaik yang segera menghadap padanya membalas, "Aku minta maaf ibu, kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukan jejaknya lagi setelah melewati kelompok bandit yang disebut Tersembunyian Crimson Death." Adiknya di sampingnya, Seung Baek yang ikut menghadapnya yang merasa kesal dengan tingkah saudarinya berpikir, "Hais, kenapa Suljo harus kabur dari rumah? Cuma demi alasan yang bodoh. Karena dia, aku jadi harus melakukan pekerjaan yang sulit. Awas saja kau nanti." Di tengah suasana yang begitu tegang, seorang pelayan tiba-tiba saja menyela mereka, yang tentu membuat Muijo menghardiknya. Apa kau tidak lihat kalau aku sedang melakukan percakapan saat ini?" Pelayan yang ketakutan itu pun membalas, Maafkan saya, hanya saja ada orang yang memberitahu saya kalau ini hal genting dan saya harus segera membawakan ini kepada Anda." Mendengar hal itu, Bumijo pun langsung mengambil kertas surat di tangannya, di mana ekspresi wajahnya seketika berubah setelah melihat isi suratnya. "Kalau ini tidak genting, kau akan tamat." Apa? Suljo, bocah itu, dia benar-benar melakukannya kali ini. Saking terkejutnya dengan isi suratnya, seketika itu juga Bumijo terjatuh ambruk, yang membuat Seung Baek langsung menghampirinya. Sementara itu, Mubek yang membaca suratnya mengatakan, "Ini bukan hanya dia ditawan oleh persembunyi Gedung Wupeng, tapi sekarang kita juga harus menebusnya. Dan 1000-nya, terlebih di surat ini tertulis kalau kelima pahlawan Loyang telah mereka tawan. Kita perlu menghubungi kelima keluarga lainnya. Kita harus berdiskusi dengan mereka." Mendengar sarannya, Bumijo yang begitu geram membalas, "Berdiskusi dengan mereka? Lalu apa? Kalau kita berdiskusi dengan mereka, memangnya akan ada 1000 yang turun dari langit? Aku sudah kalah dengan semua Yeon ini.
Kenapa harus aku yang selalu membereskan semua kekacauan yang dibuat oleh para Yeon ini? Tentu saja, tindakan Bumijo yang melupakan emosinya membuat kedua anaknya terkejut. Namun, di tengah kejutan itu, seorang pelayan wanita datang mengatakan, Nyonya, maaf karena mengganggu, tapi ada sebuah surat yang meminta semua keluarga dari 5 pahlawan loyang untuk berkumpul di sekte Hipen. Mendengar perkataannya, Mubek pun terdiam berpikir, sudah kuduga, mereka mulai bertindak. Jadi pada akhirnya, 5 keluarga murim ortodok berkumpul di sekte Hipen, di mana di salah satu ruangannya terlihat perwakilan masing-masing keluarga yang duduk melingkari sebuah meja. Namun, meski mereka semua sudah berkumpul, tak seorang pun dari mereka yang berbicara hingga Bumijo yang merasa bosan membuka mulutnya. Katakanlah sesuatu, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Seorang perwakilan dari keluarga di sana membalas, ya, keselamatan anak-anak kita itu yang utama. Bukankah kita harus mendapatkan uangnya? Bumijo menimpali. Enak saja kau. Kalian semua hanya perlu membayar 100-nya. Tapi kami dibina bayar 1000-nya. Ditambah lagi, 100-nya saja bukanlah jumlah uang yang sedikit. Memangnya siapa di sini selain sekte Hipen yang bisa meluarkan uang sebanyak itu begitu saja saat ini? Perwakilan lain mengatakan, ya, semua orang sudah tahu kalau putrimu punya kepribadian yang seperti apa. Sudah jelas kalau itu bisa terjadi karena dia bertarung melawan bandit-bandit itu. Tentu saja perkataannya membuat Bumijo emosi. Meski begitu, perwakilan tadi menegaskan, apapun itu, putra kami adalah prioritas pertama kami. Jadi, kami sudah memutuskan untuk menyampaikan uang untuk dikirimkan kepada mereka. Perwakilan keluarga lainnya menambahi, kami juga akan melakukan hal yang sama. Melihat sikap mereka yang seperti itu, Bumijo yang tak bisa menerimanya mengatakan, apa yang kalian semua lakukan? 5 keluarga besar dari murim ortodok semuanya ada di sini, dan kalian malah ingin berlutut kepada orang para bandit itu. Untungnya, di tengah ketegangan itu, pemimpin sekte Hipen, Lee Yeon-ik datang menengahinya. Tenanglah semuanya, kita tidak akan pernah berlutut pada bandit manapun. Mari kita amankan keselamatan anak-anak kita terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menyerang mereka. Mendengar perkataannya, seorang perwakilan keluarga di sana bertanya, tapi pemimpin sekte Hipen, anak-anak yang paling bertalenta dari keluarga Kaidalah yang telah ditangkap. Bukankah itu artinya ada seniman bela diri yang cukup bertalenta hingga mampu mengalahkan kelima pahlawan loyang tersebut? Pak Lee melanjutkan, itulah sebabnya aku ikut campur. Maksudku, tolong pilihlah perwakilan keluarga masing-masing. Aku akan menjadi perwakilan keluarga sekte Hipen untuk pergi ke persembunyian Gunung Wufeng. Tentu saja perkataannya membuat para perwakilan di sana terkejut. Bahkan Bumijo berpikir, pemimpin sekte Hipen sendiri yang akan memimpin penyerangan bandit ini. Bagus, jika salah satu dari seniman bela diri terkuat ikut bergabung, maka para bandit itu pasti akan tamat. Lalu tidak perlu lagi khawatir soal Sujo. Sementara itu, di bangunan sekte Hipen, sang Heavenly Sword Supreme, Lee Eijong yang baru membaca suratnya mengatakan, apa? Selama ditawan oleh bandit dari Gunung Wufeng? Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan perwakilan para keluarga dilaksanakan, Mubek terlihat tengah berkuda menuju ke sekte Hipen. Namun, meskipun ia telah tiba di wilayah sekte Hipen, kecemasan yang dirasakannya membuatnya berpikir, tim untuk menyerang persembunyian Gunung Wufeng seharusnya sudah ditentukan. Jadi, kenapa pemimpin sekte Hipen ingin menemuiku lagi? Tentu saja, Mubek merasakan cemas begitu bukan tanpa alasan. Di mana beberapa hari yang lalu, sekembali menjadi pertemuan perwakilan kelima keluarga, ia bertanya pada ibundanya, Ibu, karena pemimpin sekte Hipen akan memimpin tim untuk menyerang persembunyian Gunung Wufeng, apa aku memang perlu untuk bergabung dengan mereka? Bumijo membalas, tentu saja perlu. Kau harus memamerkan kemampuanmu dalam pertolongan itu, dan buat pemimpin sekte Hipen berkesan. Apa kau mengerti? Mubek menghela napasnya menimpali. Tapi Bu, para senior semuanya telah pergi untuk bekerja sebagai penjaga. Hanya aku satu-satunya sekarang yang bisa mengajar di kediaman Waryo. Mendengar hal itu, Bumijo yang mulai terpancing emosi menyanggah. Apa pentingnya itu? Kau masih punya adikmu, Sengbek. Mubek membalas, kemampuannya masih belum cukup untuk bisa mengajari apapun, Bu. Bumijo pun menimpali, terserah, tak ada gunanya membicarakan ini lebih lanjut. Lagi pula, pemimpin sekte Hipen ingin bertemu denganmu lagi untuk membahas masalah penyerangan itu. Jadi, hentikan omong kosong ini
dan bersiaplah untuk pergi menemuinya. Kini, di saat Mubek hanya bisa menghela napas panjang karena lagi-lagi ia tak bisa menang melawan ibundanya, seorang anggota sekte Hipen bertanya padanya, "Permisi, mungkinkah Anda dari kediaman Waryo?" Mubek mengangguk mengiyakannya, yang buat pelayan itu melanjutkan, "Selamat datang, pemimpin sekte sedang menunggumu di dalam." Dengan begitu, Mubek pun dipandu ke sebuah ruangan. Namun melihat ada orang lain yang tiba di sana lebih dulu, Mubek yang telah mengenalinya berpikir, "Hah? Siapakah orang-orang itu? Mereka bukan keluarga dari 5 pahlawan Loya. Mereka berasal dari keluarga bela diri yang terkenal di Loya. Kenapa mereka di sini?" Melihat Mubek yang memasuki ruangannya, Pali pun langsung menyambutnya. "Ah, kau sudah tiba di sini. Kemarilah." Seketika itu juga Mubek membalas, "Saya Yeon Mubek dari kediaman Waryo, menyapa sama pemimpin sekte Hipen." Pali menimpali, "Aku tidak bisa melihatmu dengan benar karena aku terlalu sibuk untuk menenangkan ibumu waktu itu. Tapi ternyata kau memang tampan. Aku memanggilmu kemari karena ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Silakan duduk." Dengan begitu, Mubek pun duduk di kursi semeja dengan mereka. Namun saat kemudian setelah duduk di sana, Mubek langsung dikejutkan dengan apa yang dikatakan Pak Li. "Maaf, Anda tidak akan pergi ke persembunyian Gunung Wupeng? Kenapa?" Pak Li membalas, "Benar, bukannya aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Apapun itu, aku tidak akan ke sana." Mubek menimpali, "Lalu, siapa dari sekte Hipen yang akan pergi?" Pak Li yang mengerti kekhawatirannya pun menjelaskan, "Ya, aku ingin mendiskusikan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Aku mohon kepada kalian semua untuk jangan pernah membicarakan apa yang akan aku bicarakan mulai sekarang kepada siapapun." Baiklah, semalam aku menerima pesan bahwa kultus Seomyung telah muncul sekali lagi di Murim. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua tersentak kaget. "Apa? Kultus Seomyung? Mereka kan sudah hancur 20 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa kembali?" Pali melanjutkan, "Aku juga tidak ingin percayainya. Tapi setelah melihat laporan pertarungan dengan kultus Seomyung, terdapat detail dalam laporan itu yang membuatku yakin kalau berita tersebut pasti benar adanya. Kamu sudah melacak dalang di balik peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi belakangan ini dan berakhir menemukan markas mereka. Pasukan elit kami telah menyergap mereka, tapi mereka bahkan tidak bisa menyerangnya sama sekali. Semua orang yang pergi ke sana binasa. Berdasarkan kelompok kami yang tiba setelah mereka, dalam hal teknik pedang dan seni bela diri, dapat dipastikan bahwa itu merupakan ulah kultus Seomyung. Berdasarkan situasi itu, bukankah sudah seharusnya semua seniman bela diri ortodok bekerja sama untuk menghadapi mereka?" Bersamaan dengan salah satu dari mereka yang menyujuinya, Mubek bertanya, "Kalau begitu, alasan Anda tidak bisa hadir dalam penyerangan persembunyian Gunung Wupeng adalah ini?" Pali menegaskan, "Benar, kita tidak akan tahu kapan perbandingan kultus Seomyung ini akan memindahkan markas mereka. Jadi, aku memprioritaskan penyerangan mereka di atas penyerangan persembunyian Gunung Wupeng. Dengan begitu, aku sudah memutuskan untuk mengumpulkan skuad kejayaan saat ini juga untuk mengalahkan mereka sekali lagi. Aku ingin meminta kepada kalian semua untuk membantu ke skuad kejayaan dalam mengalahkan kultus Seomyung." Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun yang bersempiran dengannya mengatakan, "Jika mereka memang telah kembali, maka kami tentu saja harus membantu." Itu benar, kultus Seomyung adalah musuh bersama Murim. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita kalahkan mereka saat ini juga. Melihat tingkah mereka semua yang seperti itu, Mubek yang masih merasa cemas berpikir, ini memanglah jauh lebih penting daripada persembunyian Gunung Wupeng. Tetapi jika kami berdua tidak hadir dalam penyerangan persembunyian Gunung Wupeng, akankah penyerangannya tetap berhasil? Kita beralih ke persembunyian Gunung Wupeng, di mana Suljo dan Somin nampak begitu tegang, bahkan tidak nyaman karena bawahan Wang Yombyong terus saja mengikuti mereka, bahkan ketika mereka akan buang air. Meskipun begitu, Somin menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan, "Sudah seminggu sejak kita terjebak di tempat ini. Aku yakin keluarga kita akan datang membawa uang. Jadi, mari bertahan sedikit lebih lama lagi." Suljo pun tersenyum mengiyakannya. Namun meski ia berusaha tetap tegar di sana, sebenarnya Suljo begitu mencemaskan keluarganya. Karena keluarganya mungkin akan meminjam uang di sekte Hipen. Tetapi, bagaimana cara mereka bisa melunasi utang itu nantinya? Di tengah kecemasan yang tak kunjung mereda,
Mereka berdua malah bertemu dengan Jeoka yang tengah ngangin. Apa kalian habis dari toilet? Hei, kau! Memangnya hal bagus apa yang sudah mereka lakukan sampai-sampai kau mau mereka makan begitu banyak hingga mereka berterberak-berak begini? Mendengar perkataannya, bawahan Wang Yongbyon membalas. Maaf tuan, aku akan pastikan mereka makan sedikit supaya mereka tidak biasa berak lagi. Tentu saja, hal itu membuat Suljo tak terima. Hei, kau cuma beri kami satu pangsit setiap makan. Jeoka membalas, bukannya itu cukup? Masih ada banyak orang di luar sana yang kekurangan makanan. Suljo yang masih kesal menimpali. Itu tidak mungkin. Kenapa kau tidak membuktikannya saja padaku kalau itu memang benar ada, ha? Sembari mengingat masa kecilnya yang kelam, yang juga hanya diberi makan satu pangsit kecil setiap harinya. Jeoka tersenyum mengatakan, sesuai dugaan. Uang saja tidak akan membuatku merasa puas setelah melepaskanmu. Suljo yang terkejut mendengarnya membalas, apa? Apalagi yang kau butuhkan? Uang itu harus sudah cukup. Jeoka meliriknya menekankan, uang yang ibumu pinjam dari sekte Hipan. Aku akan menghancurkan semua sumber uang di kediaman Waryong, supaya kalian tidak akan pernah bisa melunasinya. Tentu saja perkataan Jeoka membuat Suljo semakin merasa cemas. Omong kosong macam apa itu? Mana mungkin orang sepertimu bisa melakukan hal seperti itu? Jeoka pun menunjukkan plakat miliknya sembari membalas. Ya, gampang saja, karena aku tergabung ke dalam patroli utama Bandit Union. Merchant Union manapun yang dilindungi oleh kediaman Waryong di Bandit Union Henan tidak akan diperbolehkan masuk tanpa peduli siapapun mereka. Kurasa itu sudah cukup kan? Gimana menurutmu? Dan video ini pun diakhiri dengan mendengar hal itu. Suljo yang sangat terkejut seketika terbangun berpikir, tidak mungkin bajingan itu tergabung dengan patroli utama Bandit Union. Tak bisa aku percaya jika dia yang mengatakan yang sebenarnya. Maka masa depan dari kediaman Waryong sudah berakhir.